Petaka di industri padat karya belum berakhir. Terbaru ribuan buruh akan di-PHK di awal tahun. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara KSPN Ristadi mengungkapkan ketiga perusahaan itu bergerak di industri alas kaki dan tekstil yaitu benang. Di sisi lain Ristadi menambahkan PHK oleh perusahaan-perusahaan bisa saja terjadi lebih banyak lagi tanpa sepengetahuan publik. Akibatnya angka PHK yang dimiliki pemerintah selalu lebih rendah dari yang terjadi sebenarnya. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan jumlah PHK di sektor tekstil mencapai 90.000 orang, dari sektor pakaian atau produk tekstil mencapai 20.000. Pemerintah mengumumkan kebijakan penghapusan sejumlah pungutan untuk mendukung kepemilikan rumah di Indonesia. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP, Marwar Sirait menyatakan, BPHTB dan bentuk bangunan gedung BBG akan dihapuskan menjadi 0%. Sementara itu, PPN untuk rumah di bawah 2 miliar rupiah dibebaskan selama 6 bulan. Kebijakan ini akan diimplementasikan dalam 90 hari pertama pemerintahan Prabowo. Selain penghapusan pemungutan, proses perizinan pembangunan rumah juga dipercepat. Izin pendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung yang dahulunya membutuhkan waktu 45 hari kini dipangkas menjadi 10 hari. Di Tangerang, proses ini bahkan dapat selesai dalam waktu 4 jam saja. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2024 sebesar 155,7 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 5,5 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan akhir November 2024 atau mencatatkan rekor baru. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Deni Prakoso menyampaikan, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa, penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah, serta penerimaan devisa migas. Ia menyebut cadangan devisa masih bisa meningkat di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Adapun Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedepan Bank Indonesia memandang cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal. Bukalapak menghentikan operasional penjualan produk fisik di marketplace tersebut. Menurut perusahaan, ini bagian dari langkah transformasi Bukalapak. Dalam pengumuman resminya, manajemen Bukalapak mengaku bakal menyetop penjualan produk fisik seperti handphone, produk fashion, peralatan rumah tangga, makanan, dan lainnya. Kendati demikian, masyarakat atau pembeli masih bisa belanja di marketplace Bukalapak hingga 9 Februari 2025. Manajemen Bukalapak mengaku, penutupan marketplace ini merupakan upaya perusahaan untuk melakukan transformasi dan untuk fokus pada produk virtual seperti token listrik, pulsa, iuran BPJS Kesehatan hingga pajak. Pedagang di Bukalapak masih dapat mengunggah produk baru hingga Kamis 9 Februari 2025 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Untuk produk fisik, kendati mulai 1 Februari 2025 Bukalapak akan menonaktifkan fitur untuk menambah produk baru di etalase. Saudagar tajir Emirat Arab berinvestasi senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 324 triliun rupiah di negeri Paman Sam. Hal ini dipastikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump. Investasi yang masuk ini untuk membangun pusat data baru di Amerika Serikat. Investasi ini diperoleh dari miliarder Emirat Hussein Sajwani, yang juga adalah rekan Trump dan pendiri perusahaan pengembang properti Damak Properties. Trump menyatakan bahwa jumlah ini bisa meningkat hingga 2 kali lipat dan fase pertama proyek ini akan dilaksanakan di beberapa negara bagian seperti Texas, Arizona, dan Oklahoma. Sajwani menyampaikan bahwa kemenangan Trump pada pemilihan November menjadi pemicu baginya untuk melakukan investasi besar-besaran di Amerika Serikat hingga ini menjadi berita baik bagi keluarganya. Investasi ini menjadi contoh terakhir dari pemimpin bisnis asing yang siap mengeluarkan dana besar di Amerika Serikat. Sebelumnya, CEO SoftBank Masayoshi Son
telah mengumumkan rencana untuk menginvestasikan 100 miliar dolar Amerika Serikat selama masa jabatan Trump yang dimulai pada 20 Januari 2025.